Saudara-saudari, Tuhan Yesus selalu bersama kita dalam semua kemuliaan surgawi dan kebangkitannya. Demikian juga dalam situasi kehidupan kita, baik yang terang maupun yang gelap, yang menyenangkan maupun yang menyedihkan, baik dalam suka maupun dalam duka. Allah Bapa berkata kepada kita, "Inilah anakku yang terkasih, dengarkanlah dia." Saudara-saudari, mari kita mendengarkan Yesus yang selalu hadir dalam aneka peristiwa hidup kita, baik dalam suka maupun dalam duka hidup kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Para romo, frater, suster, bapak, ibu, saudara, saudari kasih Tuhan, hari kita bersama dengan gereja merayakan Yesus menampakkan kemuliaannya. Sering kita mengalami kejadian pada masa lalu, tetapi baru kemudian kita mengetahui maknanya. Demikian pula yang dialami oleh 3 rasul terpilih, Petrus, Yakobus, dan Yohanes di puncak Gunung Tabor. Cahaya yang menyinari wajah ilahi Kristus menyilaukan mereka sehingga mereka sungguh terkesan, kagum dengan kejadian itu. Dalam cahaya yang mulia itu ditampakkan pembicaraan Kristus dengan Musa dan Elia. Meskipun kita tidak memandang sendiri kemuliaan Tuhan itu, iman kita mengatakan bahwa Dia sudah bangkit dan dimuliakan, dan bahwa Ia menjadi pengantara kita di hadapan Bapa, agar kita kelak dapat ikut serta dalam kemuliaannya. Marilah berdoa. Ya Allah, dalam penampakan kemuliaan Putra Tunggal-Mu, Engkau mengukuhkan misteri iman dengan kesaksian Musa dan Elia. Secara mengagumkan, Engkau juga memaklumkan martabat kami sebagai anak-anak angkat-Mu yang terkasih. Semoga kami yang mendengarkan suara Putra-Mu terkasih menjadi ahli waris yang sah bersamanya, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Nubuat Daniel. Aku, Daniel, melihat tahta-tahta yang dipasang. Lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Tahtanya dari nyala api, roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. Beribu-ribu melayani Dia, beratus-ratus berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihat dalam penglihatan itu. Tampak dari langit bersama awan germawan, seorang serupa anak manusia. Ia menghadap Dia yang lanjut usianya itu, dan ia dihantar ke hadapannya. Kepada Dia yang serupa anak manusia itu diserahkan kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai Raja. Maka segala bangsa, suku, dan bahasa
mengabdi kepadanya. Kekuasaannya kekal adanya, dan kerajaannya tidak akan binasa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan adalah Raja, Maha tinggi di atas seluruh bumi. Tuhan adalah Raja, Maha tinggi di atas seluruh bumi. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorai, biarlah banyak pulau bersukacita, awan dan kekelaman ada di sekelilingnya, keadilan dan hukum adalah tumpuan tatanya. Tuhan adalah Raja, Maha tinggi di atas seluruh bumi. Gunung-gunung luluh laksana lilin di hadapan Tuhan, di hadapan Tuhan semesta alam. Langit memberitakan keadilannya, dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Tuhan adalah Raja, Maha tinggi di atas seluruh bumi. Sebab ya Tuhan, Engkaulah yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala dewata. Tuhan adalah Raja, Maha tinggi di atas seluruh bumi. Haleluya, 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 haleluya. Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka.
Pakaiannya menjadi sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian sampai seputih itu. Maka nampaklah pada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Petrus berkata demikian sebab ia tidak tahu apa yang harus dikatakannya karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu memandang sekeliling, mereka tidak lagi melihat seorang pun bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita bersama merayakan pesta Yesus menampakkan kemuliaan-Nya. Ketika orang-orang kembali merayakan Ekaristi atau merayakan misa setelah gereja ditutup untuk ibadat umum, banyak orang pasti akan berkata seperti Petrus dalam bacaan Injil hari ini, "Tuhan, sungguh luar biasa kami berada di sini." Kalau kita merenungkan kembali, memang ketika kita mengikuti Ekaristi secara daring, rasanya tidak sama. Ketika kita berkumpul dengan anggota komunitas paroki untuk merayakan Ekaristi bersama di gereja paroki maupun komunitas kita masing-masing, pasti rasanya senang seandainya kita bisa berkumpul kembali secara offline. Kita mengalami perjumpaan, sapaan secara langsung dengan saudara-saudari kita. Ada dimensi surgawi dan duniawi diungkapkan dalam perayaan itu. Kita akan semakin menikmati bahwa Yesus adalah anak Allah dan anak manusia. Kealahan dan kemanusiaan Yesus sungguh hadir menyertai kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini kita merayakan pesta Yesus menampakkan kemuliaan-Nya. Dalam bacaan Injil hari ini, Petrus dan murid-murid lainnya mengalami pengalaman rohani, pengalaman spiritual, dimensi surgawi bersama Yesus pada saat berada di sebuah gunung di Galilea. Pengalaman rohani membawa para murid pada kesadaran bahwa mereka sedang mencicipi kemuliaan Tuhan Yesus yang sedang dihadirkan, yang sedang ditampakkan kepada mereka. Mereka menyaksikan Yesus yang berubah rupa di depan mata mereka. Pakaiannya putih, berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia yang dapat mengelantang pakaian sampai seputih itu. Mereka menyaksikan siapakah Yesus yang sesungguhnya. "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Yesus adalah putra Allah, maka Petrus mengatakan, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, rupanya pengalaman rohani, pengalaman spiritual menyadarkan kepada para murid
untuk berani menghadapi pengalaman manusiawi. Mereka harus segera turun gunung dan harus berangkat dengan Yesus berjalan menuju Yerusalem, di mana Yesus akan disalibkan dan wajahnya akan terlihat sangat berbeda, hancur dan menyedihkan. Di kayu salib di Bukit Kalvari, Yesus benar-benar anak manusia, berbagi kehancuran dan kerentanan manusiawi. Namun Yesus adalah anak Allah yang sama di Bukit Kalvari, seperti halnya di gunung menampakkan kemuliaan kepada para murid-Nya. Saudara-saudari, dari pengalaman Petrus dan murid-murid lainnya, hal yang sama juga kita alami bagaimana Tuhan Yesus sebagai Immanuel, Allah beserta kita di atas gunung transfigurasi, gunung kemuliaan, dan Yesus manusiawi hadir dalam peristiwa hidup kita. Yesus adalah Tuhan bersama kita, baik di saat-saat bahagia, saat kita menikmati kegembiraan, saat kita sukacita, saat kita senang dalam hidup kita, dengan mudah mengatakan, sungguh indah bagi kita berada di sini. Dan tentu saja di saat-saat sulit dalam hidup kita, khususnya dalam situasi pandemi hari-hari ini, ketika kita mungkin mendapati diri kita berdoa, ya Tuhan, mengapa Engkau meninggalkan aku? Saudara-saudari, Tuhan Yesus selalu bersama kita dalam semua kemuliaan surgawi dan kebangkitannya. Demikian juga dalam situasi kehidupan kita, baik yang terang maupun yang gelap, yang menyenangkan maupun yang menyedihkan, baik dalam suka maupun dalam duka. Allah Bapa berkata kepada kita, inilah anakku yang terkasih, dengarkanlah dia. Saudara-saudari, mari kita mendengarkan Yesus yang selalu hadir dalam aneka peristiwa hidup kita, baik dalam suka maupun dalam duka hidup kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Apabila Kristus dinyatakan, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Marilah berdoa. Ya Allah, dalam penampakan mulia Putra-Mu, Engkau berkenan menunjukkan seri cahaya-Nya. Kami mohon semoga santapan surgawi Ekaristi yang telah kami sambut menjadikan kami serupa dengan Dia yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil muliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada